Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Di bulan yang bersejarah ini, bulan Agustus, mari tingkatkan semangat belajar kita meskipun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi menyajikan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang telah kita pelajari. Anak-anak, apa itu teks berita? Sebutkan struktur teks berita. Kemudian, sebutkan kebahasaan teks berita. Silakan dijawab di kolom komentar, sertakan nama dan nomor absen. Ya, Ibu harap kalian masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita akan mempelajari pentingnya berita. Kemudian, tujuan yang kedua adalah penyampaian berita. Kemudian yang ketiga adalah menyunting teks berita. Ya, materi yang pertama adalah pentingnya berita. Anak-anak, apa sih manfaat dari membaca atau mendengarkan berita? Ya, manfaat pentingnya membaca berita ada banyak sekali ya. Manfaat itu sendiri diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi KBBI, arti memaknai adalah memberikan makna. Sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Adapun manfaat membaca berita adalah bertambahnya informasi-informasi terkini atau disebut dengan aktual. Nah, untuk penyajian berita itu ada 2 jenis, yakni berita yang disajikan secara lisan melalui televisi atau radio. Kemudian ada berita yang disajikan secara tertulis, misalnya pada koran atau media cetak lainnya. Nah, yang kedua, materi selanjutnya adalah penyampaian berita. Penyampaian berita itu ada yang disampaikan secara tertulis dan lisan. Menyajikan berita tertulis. Nah, yang pertama, langkah-langkah menyajikan sebuah berita secara tertulis. Yang pertama adalah menentukan sumber atau topik berita. Jadi kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, yakni berupa informasi yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Topik berita harus mengangkat peristiwa unik dan aktual. Aktual itu sendiri adalah peristiwa yang baru terjadi. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok penting informasi atau yang disingkat menjadi adik simba. A di sini apa, di sini di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan pokok informasi. Pokok-pokok informasi yang diperoleh disusun menjadi teks berita yang utuh.
mulai dari bagian yang terpenting ke yang kurang penting. Nah, selanjutnya kita belajar menyajikan berita secara lisan. Yang pertama, menyampaikan berita secara lengkap. Jadi, berita yang lengkap ini adalah yang memuat informasi adik Simba tadi. Harus lengkap dalam penyampaian beritanya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif ini adalah bahasa yang mudah dipahami dengan cara menggunakan kalimat efektif dan pemilihan kata yang tepat. Kemudian yang ketiga, menyampaikan berita dengan ekspresif. Unsur yang dapat membantu kejelasan penyampaian berita secara lisan adalah intonasi, jeda, tempo, dan tekanan yang tepat. Jadi, hal-hal tersebut dapat menyampaikan berita dengan ekspresif. Selanjutnya, kita menyunting teks berita. Jika masih ditemukan kekeliruan dalam pembuatan berita, nah, hal yang harus diperhatikan sebelum publikasi adalah penyuntingan. Penyuntingan itu sendiri maksudnya peninjauan ulang atau mengoreksi ulang. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks berita? Ada 4 hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Ini ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta. Jadi, isi berita itu harus berupa fakta atau kejadian yang nyata, tidak diada-ada. Kemudian, nomor 2, kelengkapan isi berita. Nah, ditandai oleh hadirnya adik Simba atau unsur-unsur berita. Yang ketiga adalah struktur penyusunan berita. Dimulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Yang keempat, penggunaan bahasa. Jadi, ini terkait keefektifan kalimat atau kebakuan katanya dan ketepatan ejaan tanda bacanya. Jadi, keempat hal ini harus diperhatikan ketika menyunting atau mengoreksi teks berita. Sekarang, mari kita berlatih ya. Nah, dalam latihan kali ini, mengerjakan tugas di Smart School, Ibu harap kalian mengerjakan dengan cermat dan teliti agar jawaban yang kalian pilih itu benar. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada pertanyaan? Nah, jika ada yang belum dipahami atau yang masih mengganjal, silakan japri Bumai melalui WhatsApp ya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada pembelajaran Bahasa Indonesia minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.